Coba jawab cepat di kepala kamu. Apa penyebab utama pemanasan global? Kalau jawabanmu asap pabrik dan kendaraan, kamu benar. Tetapi belum lengkap, karena ternyata ada musuh lain yang jauh lebih kecil, bahkan hampir tidak terlihat, tapi diam-diam mempercepat pemanasan bumi. Namanya mikroplastik. Dan hari ini kita akan membongkar bagaimana gas rumah kaca, tanah, dan mikroplastik bekerja sama dalam satu lingkaran berbahaya. Bayangkan atmosfer bumi seperti selimut. Normalnya, selimut ini menjaga suhu tetap hangat. Tapi sekarang, selimutnya jadi terlalu tebal. Sejak revolusi industri, kadar karbon dioksida meningkat lebih dari 50%. Dan gas ini bisa bertahan di atmosfer hingga ratusan tahun. Jika kadarnya terus naik, suhu bumi bisa meningkat hingga 4 derajat Celcius. Kedengarannya kecil, tapi dampaknya sangat besar. Selain karbon dioksida, ada juga metana yang 25 kali lebih kuat menahan panas, sehingga panas sulit keluar dari bumi. Juga dinitrogen oksida yang bisa 300 kali lebih kuat menahan panas. Akibatnya, es kutub mencair, permukaan laut naik, cuaca ekstrim menjadi semakin sering dan semakin parah. Dan dampaknya tidak berhenti di sana. Pemanasan global juga merusak tanah. Tanah jadi lebih kering, kehilangan nutrisi, dan sulit untuk ditanami. Lebih parahnya lagi, tanaman jadi stres. Padahal, tanaman itu seperti penyedot karbon dioksida alami. Tapi saat suhu terlalu tinggi, mereka menyerap lebih sedikit karbon dioksida, bahkan bisa melepaskan karbon kembali. Artinya, semakin panas bumi, tanaman makin lemah, karbon dioksida semakin banyak, dan bumi akan menjadi semakin panas. Ini juga sebuah lingkaran setan perubahan iklim. Sekarang masuk ke musuh tersembunyi. Mikroplastik adalah plastik berukuran kurang dari 5 mm yang berasal dari kantong plastik, serat pakaian, dan produk sehari-hari. Tapi yang mengejutkan, mikroplastik bisa mengganggu mikroba tanah, sehingga proses penyimpanan karbon jadi tidak optimal. Lalu, menyumbat pori tanah, sehingga tanaman kesulitan untuk tumbuh, dan menghasilkan gas rumah kaca langsung seperti metana saat terkena sinar UV. Artinya, mikroplastik bukan hanya sekedar sampah, tetapi juga kontributor bagi pemanasan global. Dan yang lebih mengkhawatirkan, pemanasan global menyebabkan banjir dan badai meningkat. Lalu, banjir dan badai menyebarkan mikroplastik menjadi lebih luas, dan ini adalah merupakan lingkaran setan yang menjadi semakin kuat. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Coba pikir dari ketiga ini, mana yang sudah kamu lakukan? Pertama, mengurangi plastik sekali pakai. Kedua, membawa botol minum sendiri. Dan ketiga, tidak membakar sampah dan tidak menghasilkan sampah, sehingga tidak perlu dibakar. Kalau belum, coba mulai dari satu saja hari ini, karena solusi besar dimulai dari kebiasaan kecil. Selain itu, gunakan energi lebih hemat, dukung produk ramah lingkungan, dan tanam juga jaga tanaman yang telah. Bumi kita tidak rusak dalam sehari, dan tidak akan pulih tanpa aksi kita. Musuhnya mungkin kecil, seperti mikroplastik, tapi dampaknya sangat besar. Dan perubahan selalu dimulai dari satu orang. Jadi, kamu mau jadi bagian dari masalah atau bagian dari solusi? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kesempatan lainnya.